Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai sistem Moodle pada elearning.fkip.unpas.ac.id untuk melakukan bimbingan skripsi secara online. Langkah yang pertama, Bapak Ibu buka browser. Kemudian setelah itu ketikkan elearning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian masukkan username berupa NIDN, password. Awalnya NIDN, akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah rubah dan lebih baik dirubah untuk keamanan, silakan diketikkan password yang terbaru kemudian klik login. Setelah login ke sistem, nanti di laman Bapak Ibu akan muncul bukan mata kuliah. Di sini itu adalah sistem bimbingan skripsi. Di sini akan muncul bimbingan skripsi. Kalau di laman Bapak Ibu belum muncul, silahkan untuk bisa menghubungi admin. Bisa ke Pak Muhani, ke Pak Acep, ke Pak Andi, atau ke Pak Sandi, bisa juga ke Pak Tio. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan klik bimbingan skripsi dengan nama akhirnya itu yaitu nama Bapak Ibu. Setelah diklik nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Hal yang pertama Bapak Ibu harus pastikan yaitu peserta. Klik peserta. Nah, di sini sudah ada nama-nama mahasiswa. Akan tetapi saya ada satu mahasiswa yang belum masuk. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan sendiri seperti itu. Nanti kalau di sistem Bapak Ibu semuanya sudah ada atau belum ada sama sekali, silakan Bapak Ibu untuk enroll, memasukkan mahasiswa ke sistem e-learning Moodle ini. Caranya Bapak Ibu silakan klik enroll user. Kemudian ketikkan mahasiswa yang belum terdaftar. Kalau saya namanya Dewi Widianti. Nah, Dewi Widianti. Nah, ini. Kemudian diklik Bapak Ibu. Kemudian di sini assign role-nya itu adalah sebagai siswa. Seperti itu. Kemudian klik enroll user. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan cek sekali lagi apakah semua nama sudah masuk atau tidak. Kalau belum masuk bisa klik enroll. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengklik untuk enroll ini, bisa Bapak Ibu untuk menghubungi admin. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah pesertanya lengkap, kita akan coba membuat sistem untuk bimbingan skripsinya. Silakan Bapak Ibu masuk lagi ke course Bapak Ibu. Caranya diklik di sini. Ini kan peserta, kemudian klik kita bimbingan skripsi. Diklik di sini. Nah, kemudian tampilan akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik di sini segitiga, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, kemudian setelah itu, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Apabila sudah disetkan nanti oleh admin, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan dari langkah-langkah ini. Tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan bisa klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik di sininya adalah forum. Kemudian Bapak Ibu klik tambah. Kemudian di sininya forum diskusi bimbingan skripsi. Kemudian di deskripsinya di sini, pada forum ini mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara kelompok. Jadi dalam artian Bapak Ibu, pada forum ini semua mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak dan Ibu bisa melihat diskusi yang sudah dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu jangan lupa klik di sini untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian di sini untuk availability-nya, silahkan kalau mau diatur berdasarkan waktu di SK bisa diatur, kalaupun tidak diatur juga tidak apa-apa.
Kemudian lampiran di sini, ini lampiran mungkin bisa ditambah sampai 8 mega, biar nanti mereka mahasiswa itu bisa mengirimkan file dari ininya, dari skripsi yang mereka buat. Kemudian display word count, silahkan diklik ya, biar nanti kita mengetahui berapa kata-kata yang mereka tuliskan. Kemudian di sini di discussion logging di sini enggak usah. Jadi nanti kalau menggunakan ini, nanti diskusi ini akan secara otomatis itu ditutup setelah berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Kemudian di sini periode waktu untuk pemblokiran jangan ada. Kemudian penilaian ini tidak ada penilaian karena ini sifatnya diskusi. Kemudian pembatasan akses tidak usah dibatasi. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik simpan dan tampilkan. Nah, kemudian ini adalah forum diskusi bimbingan skripsi. Kemudian di sini tambah topik diskusi baru. Bisa mungkin di sini bab 1. Pendahuluan. Pada topik ini para mahasiswa atau mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 1 dan bagian-bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum. Nah, ini jadi ada bab 1 tentang pendahuluan. Kemudian bisa Bapak Ibu klik tambah topik diskusi baru. Bab 2 landasan teori. Kemudian nanti Bapak Ibu pada diketikkan di sini keterangannya, pada bagian forum ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 2 dan bagian-bagiannya. Kemudian klik post to forum. Kemudian kita tambah lagi diskusi baru lagi, yaitu bab 3 metode penelitian. Pada topik forum ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 3 dan bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum. Nah, ini sudah ada 3 bab 1, bab 2, bab 3 gitu, seperti itu. Nah, kita seperti ini saja. Nanti ini kalau kita edit bisa Bapak Ibu edit. Silahkan contohnya mau diedit bab 1-nya. Nanti Bapak Ibu bisa di sini untuk mengedit bab 1-nya. Contohnya babnya menggunakan, di sininya menggunakan huruf Romawi, bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin melampirkan, contohnya format bab 1 atau lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa diklik di sini. Kemudian choose file, contohnya format bab 1. Format bab 1 Bapak Ibu silahkan bisa cari ini sebagai contoh saja. Contoh saja format bab 1 gitu, atau apa gitu. Nah, jadi format bab 1 contohnya ini format bab 1, kemudian nanti lampirkan.
Nah, kalau sudah, klik simpan perubahan. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan dapat mahasiswa download, kemudian dapat mereka jadikan template gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita coba akan lengkapi semuanya sampai bab 5. Ini baru sampai bab 3, kita tambah topik diskusi baru. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Tentunya mungkin masing-masing bab ini disesuaikan dengan panduan yang terbaru. Pada bagian ini dapat berdiskusi tentang bab 4 dan bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu klik post to forum. Kemudian tambah lagi topik diskusi baru. Di sini adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 5. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu kemudian klik post to forum. Nah, apabila Bapak Ibu urutannya tidak seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 4 dan bab 5, nanti Bapak Ibu bisa di sininya diklik. Terakhir mana? Oh ini kebalik gitu. Nanti klik lagi sini. Asalkan nanti Bapak Ibu ketika membuat topik diskusinya itu harus bab 1 dulu, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kalau kebalik tinggal diurutkan seperti ini.